Tapi Aras memperhatikan gerak-geriknya. Kamu layani mereka ya, Ra. Aku goreng lagi. Ucap Aras. Iya, Kak. Serahin aja ke aku. Wah, Kang Basrang dan istri ini romantis sekali ya. Kami jadi ingin mencontoh kalian. Ucap seseorang yang baru saja datang. Seorang laki-laki bertopi dan berkacamata hitam. Di sampingnya ada seorang wanita berhijab yang juga menggunakan kacamata hitam. Dan tiba-tiba lapak Aras jadi ramai pengunjung. Sampai Aras dan Naura kebingungan. Siapa mereka ini yang bisa membuat lapaknya jadi sesak sekarang? Eta petir! Pengunjung berteriak histeris saat si laki-laki ini membuka topi dan kacamata hitamnya. Dia lalu tersenyum pada Aras dan Naura. Eta petir si siapa? Gumam Aras sambil terus mengaduk bakso mekarnya. Mas Eta? Mbak Oro Hermanja. Ucap Naura yang ternyata tahu siapa mereka. Karena dia sering berselancar di dunia maya. Sapara? Tanya Aras. Artis, Kak. Mereka artis. Oh. Seketika Aras jadi paham kenapa tiba-tiba lapaknya ramai pengunjung. Mereka tidak lagi berebut ingin berfoto dengan Aras. Tapi dengan dua orang yang katanya artis ini. Maaf Kang Basreng, kami ingin membuat konten di sini. Soalnya bakso mekarnya lagi viral banget. Boleh gak kan? Tanya si Eta. Oh. Ya boleh. Boleh. Jawab Aras terbata-bata. Dia bersyukur karena bisa kedatangan artis dan berharap ini bisa menjadi promosi untuk bakso mekarnya agar bisa lebih terkenal lagi. Kalau boleh tahu sejak kapan jualan bakso mekar ini kan? Baru kok Mas. Waktu itu masih jualan di depan sekolah. Tapi karena puasa, jadi pindah ke sini sekarang. Oh gitu? Bahannya apa aja sih Kang kalau boleh tahu? Daging ayam, tepung tapioka dan bumbu-bumbu aja Mas. Jawab Aras. Naura yang ada di sebelahnya ikut sibuk melayani para pembeli. Beruntung Alfa tidur dalam gendongannya. Bahkan suasana ramai seperti ini pun tidak mengganggu bayi kecil itu. Nanti saya pesan 20 ya Kang. Dibungkus. Pengennya sih saya beli semua. Tapi gak enak sama pembeli yang udah pada antri. Iya Mas. Saya bikin cuma 10 kilo aja sehari. Soalnya kan waktu menjelang buka puasa hanya beberapa jam aja. Sedangkan waktu gorengnya juga lama. Takut gak habis saat udah masuk waktu maghrib. Jadi ya bikin dikit-dikit aja asal habis Mas. Papar Aras. Oh ya betul. Nanti kalau habis lebaran pasti bisa lebih banyak lagi ya Kang adonan yang dibikin. Amin. Insya Allah Mas. Aras mengangkat bakso mekar untuk kedua kalinya dari penggorengan. Dalam waktu sekejap pun habis dibeli. Dan masih ada yang belum kebagian. Aras kemudian menggoreng sisa adonan yang tinggal sedikit. Dan itu sudah dipesan oleh si artis. Jam 5:30 kurang, lapak Aras sudah sepi. Ya, karena bakso mekarnya sudah habis tak tersisa. Dan setelah si artis pergi, Aras dan Naura duduk di samping gerobak sambil menyelonjorkan kaki. Alhamdulillah, seru juga ya, Ra. Ucap Aras sambil tersenyum menatap wajah istrinya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Ini Ra, tadi dikasih sama Eta. Aras menyerahkan amplop pada Naura. Yang tadi diberi oleh si artis. Apa ini? Gak tahu? Buka aja. Naura membuka amplop itu dan ternyata isinya beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan. Banyak banget. Ucap Naura. Apaan isinya? Tiket bulan madu lagi? Asik. Kakak nih pikirannya. Masa ya dikasih tiket bulan madu? Emang papa sama mama apa? Terus apaan? Kamu sampai melongo gitu. Ilernya tuh dikondisikan. Hehehe. Gak ada iler. Ngaco. Dikasih duit, Kak. 1 juta. Ucap Naura lirih. Alhamdulillah. Ya karena dia kan bikin konten. Kita kecipratan juga ya. Buat beli baju lebaran Alfa nih.
Alhamdulillah rezekinya Alfa ya nak, ucap Naura. Alfa masih saja tertidur lelap. Setelah hilang lelahnya, mereka siap-siap untuk pulang dan buka puasa di rumah. Tapi sebelum pulang tiba-tiba ada yang marah-marah pada Aras dan Naura. Hah! Gara-gara kalian jualanku jadi gak laku. Besok kalian pergi dari sini. Indahnya berbagi. Aras dan Naura sebenarnya ingin membela diri. Tapi mereka memilih untuk menahan diri. Mereka diam saja sampai bapak itu selesai bicara dan memaki-maki mereka. Sudah pak? Bapak istighfar ya? Bapak ingat tidak kalau sedang puasa? Ucap Aras dengan nada tenang dan sedikit senyum. Istighfar, istighfar. Tiap hari juga istighfar. Kalau sepi begini, anakku mau makan apa nanti? Tahu sendiri kan puasa. Jualan cuma bisa berapa jam aja. Udah jualan sedikit, malah direbut semua sama kalian. Lihat tuh panci masih penuh. Bapak itu menunjuk panci yang ternyata berisi cilok. Anak bapak berapa? Istri bapak berapa? Tanya Aras lagi. Istri satu lah. Itu aja bawalnya setengah mati. Kalau pulang gak bawa duit bisa ngomel-ngomel dia. Sedangkan anakku ada 4. Coba bayangkan nanti mereka mau buka puasa pakai apa? Mendengar celotehan bapak itu, Naura malah menjadi iba. Dia tahu beban bapak penjual cilok itu amat besar. Sehingga mengalahkan akal sehatnya. Oh gitu ya pak? Aras kemudian berjalan ke lapak bapak itu. Mau ngapain? Dengan wajah panik, bapak cilok itu langsung mengejar Aras. Sepertinya dia khawatir Aras akan mengobrak-abrik dagangannya. Pak, kalau satu panci ini habis, kira-kira dapat duit berapa? Tanya Aras. Aras kini juga jadi pusat perhatian pedagang yang lain. 300. Napa? Awas ya kalau kamu berani ngobrak-abrik daganganku. Coba lihat makanan ini kalau aku jual besok sore gak akan enak. Yang ada malah basi. Terus ini udah maghrib. Baru juga laku 10.000. Sisanya mau dikemanain coba? Pak. Sini pak. Duduk dulu sini. Tenangkan pikiran bapak. Orang kalau pikirannya kacau begini, jualan juga gak akan laku pak. Lihat bapak marah-marah begini, orang juga males belinya ya kan pak? Gak usah ngajarin aku. Minggir. Aku mau keliling lagi. Kalau gak laku ya udah dibuang semuanya. Bapak itu berjalan melewati Aras lalu mulai mendorong gerobaknya. Aras lalu kembali ke lapaknya dan bicara pada Naura. Bapak penjual cilok tadi mendorong gerobaknya. Dan saat melewati lapak Aras, Naura memanggilnya. Pak, beli pak. Panggil Naura. Naura sampai harus menghampiri bapak penjual cilok itu. Ada apa? Kenapa manggil-manggil? Ucap bapak penjual cilok dengan wajah jutek. Bapak, saya beli ciloknya ya. Ucap Naura. Bapak itu lalu diam. Dan baru menjawab saat Naura mengulang kalimatnya lagi. Pak, saya mau beli. Berapa? Tanya bapak itu. Semuanya ya pak. Tolong bapak bungkusin 3.000-an. Bisa kan? Kamu mau ngerjain aku? Bapak itu masih tidak percaya kalau Naura memborong semua dagangannya. Beneran kok pak? Boleh kan saya beli semuanya? Berapa semuanya pak? Saya kasih uangnya dulu biar bapak percaya. Ucap Naura lagi. Aku belum menghitungnya. Aku bungkusin dulu aja. Nanti baru kamu bayar. Ucap bapak itu. Kali ini nada bicaranya tidak lagi tinggi seperti tadi. Ya pak, saya tunggu. Bapak itu lalu mulai membungkus cilok ke dalam plastik dengan harga 3.000-an satu porsi. Sesuai permintaan Naura. Sesekali dia melihat ke arah Aras, tapi dia malu menyapa. Setelah apa yang sudah dia lakukan tadi pada Aras dan Naura. Bapak sudah lama jualan cilok? Sudah. Sejak anak kedua saya lahir. Jawab bapak cilok sambil membungkus.
Sekarang anaknya ada berapa, Pak? 4, Mbak. 4? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Jawab Naura sambil tersenyum. Istri saya tidak kerja. Penghasilan keluarga kami cuma dari sini. Dari cilok. Kalau saya pulang gak habis seperti tadi, anak-anak saya tidak bisa makan. Paling cuma ngabisin cilok ini biar gak kelaparan. Jawab bapak itu. Gitu ya, Pak? Naura semakin iba dengan bapak cilok ini. Dia pun merasakan apa yang beliau rasakan karena keluarganya pun juga seperti di posisi itu. Hanya punya penghasilan dari berjualan saja. Kurang banyak ya, Pak? Bentar lagi azan maghrib. Ucap Aras yang tiba-tiba datang. Dia membawa bungkusan plastik dan diberikan pada bapak itu. Lo apa ini, Mas? Tanya bapak cilok. Nasi bungkus, Pak. Barusan saya beli di Bunanik. Bapak itu membuka plastik dan melihat isinya. Banyak. Ada 6 bungkus. Dia kaget dengan apa yang dilakukan Aras. Banyak banget, Mas. Ya untuk Bapak sekeluarga buat buka puasa ya, Pak. Beneran, Mas? Bapak itu terus membungkus cilok. Dia tampak malu dengan apa yang dilakukan Aras padanya. Iya, Pak. Alhamdulillah tadi saya dan istri dapat rezeki lebih. Semoga Bapak tidak lagi kesel, sebel sama saya ya, Pak. Ucap Aras sambil tersenyum. Ya Allah, Mas baik banget sama saya. Padahal saya tadi sempat marah-marah sama Mas. Bapak itu mengatakan dengan mata berkaca-kaca. Saya paham perasaan Bapak, karena saya juga seorang suami dan ayah. Jadi saya tahu gimana perasaan saya ketika saya pulang jualan tapi tidak membawa uang. Maafkan saya ya Mas, Mbak. Saya tadi sudah marah-marah sama Mbak dan Mas. Tidak apa-apa, Pak. Tapi lain kali jangan langsung marah-marahin orang ya, Pak. Ucap Aras sambil tersenyum. Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Lain kali saya tidak akan seperti itu. Saya paham sekarang kenapa Allah kasih rezeki lebih untuk Mas. Karena Mas orang baik, suka berbagi. Tidak seperti saya. Saya tidak pernah sedekah. Suara azan terdengar dari masjid. Dan waktu buka puasa telah tiba. Bersamaan dengan selesainya bapak itu membungkus cilok karena dibantu Aras dan Naura jadi cepat selesai. Mas, Mbak makasih banyak ya. Saya sudah dilarisi. Saya juga bisa pulang bawa uang dan nasi. Saya harus cepat pulang biar anak, istri saya bisa cepat buka puasa. Ini Pak uangnya. Ucap Naura sambil menyerahkan 3 lembar uang 100 ribuan. Iya Pak, cepat Bapak pulang. Pasti sudah ditunggu keluarga Bapak. Oh ya besok kalau di lapak saya ramah, Bapak ikut juga tawarin cilok Bapak. Misalnya kalau ada orang yang lewat Bapak tawarin. Neng cilok Neng. Ayo Neng dibeli. Halal loh. Yang ramah Pak. Biar orang tertarik. Ya Mas. Makasih sarannya. Besok akan saya praktekkan. Saya pulang dulu ya Mas, Mbak. Bapak itu bersalaman dengan Aras dan buru-buru pulang mendorong gerobaknya. Alhamdulillah. Ikut seneng ya lihat orang lain seneng. Ucap Aras setelahnya dia meneguk air mineral. Alhamdulillah, bapaknya seneng banget ya kak. Tapi cilok sebanyak ini mau buat apa kak? Tanya Naura. Ya dibagi-bagi dang. Habis ini kita mampir di masjid. Di sana pasti banyak orang. Kita bagi aja. Alhamdulillah bisa sedekah hari ini. Iya deh kak. Kita makan di sini. Gadang. Kamu udah minum? Udah kak. Ya udah jalan yuk. Aku taruh gerobak dulu ya. Ya kak. Aku tunggu di sini ya. Hai Rash. Udah selesai. Aku bantu dorong gerobak ya. Ucap seseorang yang baru saja datang. Bekerja di luar rumah. Setelah pulang kerja, Yos menyempatkan diri membantu Aras. Dia kira Aras sudah pulang-pulang. Ternyata dia beruntung masih bisa bertemu Aras. Padahal sudah maghrib. Makan dulu Yos.
Ucap Aras yang saat itu mengajak Yos buka puasa di kontrakannya. Makasih, Rash. Gue yang repotin lagi ya? Enggak. Gak repot kok. Udah ayo makan. Gak usah sungkan. Kayak sama siapa? Sama Aras lah. Hehehe. Bisa aja lo, Yos. Yuk makan. Seadanya ya, Yos. Aku lagi pengen makan balado tahu tempe telur. Semoga lo suka. Gue siapa aja, Rash. Yang penting kenyang. Hehe. Untung punya bini pinter masak ya. Pengen makan apa? Pasti dimasakin. Ucap Yos. Dia jadi ingat seseorang yang pintar masak. Yang pernah ada di dalam hatinya. Sedih tapi dia menutupinya dengan senyum. Makanya cari bini dangkios. Gak usah mikirin Rani terus. Dia udah sama Arfan. Iya. Gue tahu, Rash. Gak baik mikirin bini orang. Masakan Naura selalu enak. Yos sambil mengunyah makanannya. Jelas, Dang. Bini sapa dulu. Iya ya. Bini Arash. Oh ya, gimana kerjaan lo, Yos? Nyaman gak kerja di sana? Alhamdulillah, Rash. Ya nyaman gak nyaman. Tahu kan kerjaan cleaning service apaan? Gak perlu gue jelasin. Kita lagi makan. Waduh, ya ya. Gua paham. Tapi otak gua jadi traveling, Yos, tanpa lo bilang. Ya udah ngomong yang lain aja. Naura mana? Dia gak buka sama kita. Aku di dapur, Bang Yos. Teriak Naura dari dapur. Kenapa gak gabung di sini aja sih, Ra? Dia sambil nyusuin Alfa kali. Gak enakan kalau gabung sama lo. Bukan Naura yang menjawab. Tapi Aras. Dia tahu istrinya kalau tidak mau bergabung berarti sedang menyusui Alfa. Ya, tahu gitu gue pulang aja, Wash. Kasihan Naura makan sendirian di dapur. Gak apa-apa, Bang Yos. Santai aja. Tuh denger kan? Ucap Aras. Ya sudah kalau gitu. Gue udah selesai, Rash. Gak apa-apa ya gue langsung pulang. Gue mau nyuci baju. Harus nyuci malam biar pagi gak buru-buru. Oh gitu ya? Sekarang kamu apa-apa sendiri ya, Yos? Kamu gak kangen sama bokap lo? Kangen, Rash. Gimana juga dia yang udah rawat gue dari kecil. Walau dia bukan bapak kandung gue. Tapi gimana lagi? Dianya yang gak mau ketemu gue. Masa gue yang gak tahu diri nyamperin dia? Ya juga sih. Sabar ya, Yos. Semoga suatu hari nanti dia bisa menyadari kesalahannya. Dia gak mungkin sendirian seumur hidup. Cuma bisa doain dia selalu sehat aja, Rash. Udah ya aku balik. Keburu Isya. Oh iya, hati-hati ya, Yos. Kalau ada apa-apa kabarin gua. Oke, sip. Lo juga kalau butuh bantuan gue, bilang aja, Rash. Gak usah sungkan. Yos kemudian pulang setelah berbuka puasa di kontrakan Arash. Ra, aku bisa minta teh anget gak? Badanku agak-agak enak nih. Ucap Aras sambil memegang kepalanya. Kakak kenapa? Sakit? Naura buru-buru ke ruang tamu saat Aras memanggilnya. Perutku kembung. Kayaknya masuk angin. Aras memijat tengkuknya. Karena badannya terasa pegal dan kepalanya pusing. Alfa di sini ya, Kak? Jagain dulu. Aku bikinin teh anget. Naura meletakkan Alfa di kursi di sebelah Aras. Yara, tolong ya. Naura khawatir dengan Aras. Karena suaminya ini terlihat tidak seperti biasanya. Ini Kak diminum. Biar anget badannya. Jangan lupa berdoa dulu minta kesembuhan. Naura menyerahkan segelas teh hangat pada Aras. Bismillah, 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 auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uha adzir. Ucap Naira mengajari Aras. Aras pun mengikuti apa yang diajarkan Naura. Sambil memegang kepala dan perutnya. Kalau kakak kurang sehat, gak usah tarawih dulu aja, Kak. Ucap Naura yang khawatir dengan keadaan Aras. Gak apa-apa. Cuma masuk angin aja kok. Entar insya Allah juga sembuh. Minta dikerokin juga, Dang. Ucap Aras. Hei,
Ini beneran sakit atau cuma pengen minta jatah nih? Sindir Naura. Dua-duanya bolehlah. Mumpung masih malam. Kalau udah dini hari udah susah minta jatahnya. Hehehe. Dasar. Ya udah sini aku kerokin dulu. Dan setelah itu terjadilah hal yang sangat diharapkan Arash. Pagi ini Rani menerima panggilan telepon. Dan betapa senangnya dia saat mendengar suara seseorang yang ternyata adalah panggilan interview dari sebuah perusahaan. Beberapa hari yang lalu Rani nekat mencari pekerjaan. Kalau Arfan tidak mau bekerja, maka dia yang akan bekerja. Karena jualan di rumah ternyata hasilnya sedikit. Alhamdulillah dapat panggilan interview. Semoga saja diterima ya Allah. Rani menoleh ke samping. Dia melihat Arfan masih tidur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Bukannya tidak sahur. Arfan sahur dan salat subuh. Tapi setelah itu tidur lagi. Gimana caranya minta izin sama tidurnya pulas begitu? Rani akhirnya nekat untuk membangunkan Arfan. Arash pun mengikuti apa yang diajarkan Naura. Sambil memegang kepala dan perutnya. Kalau kakak kurang sehat, gak usah tarawih dulu aja kak. Ucap Naura yang khawatir dengan keadaan Arash. Gak apa-apa. Cuma masuk angin aja kok. Entar insya Allah juga sembuh. Minta dikerokin juga dang. Ucap Arash. Hehehe. Ini beneran sakit atau cuma pengen minta jatah nih? Sindir Naura. Dua-duanya bolehlah. Mumpung masih malam. Kalau udah dini hari udah susah minta jatahnya. Hehehe. Dasar. Ya udah sini aku kerokin dulu. Dan setelah itu terjadilah hal yang sangat diharapkan Arash. Pagi ini Rani menerima panggilan telepon. Dan betapa senangnya dia saat mendengar suara seseorang yang ternyata adalah panggilan interview dari sebuah perusahaan. Beberapa hari yang lalu Rani nekat mencari pekerjaan. Kalau Arfan tidak mau bekerja, maka dia yang akan bekerja. Karena jualan di rumah ternyata hasilnya sedikit. Alhamdulillah dapat panggilan interview. Semoga saja diterima ya Allah. Rani menoleh ke samping. Dia melihat Arfan masih tidur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Bukannya tidak sahur. Arfan sahur dan salat subuh. Tapi setelah itu tidur lagi. Gimana caranya minta izin sama tidurnya pulas begitu? Rani akhirnya nekat untuk membangunkan Arfan. Aku nanti keluar dulu ya. Aku ada panggilan interview. Boleh gak? Ucap Rani sambil menggoyangkan punggung Arfan pelan-pelan. Iya boleh. Gumam Arfan. Laki-laki itu melanjutkan tidurnya kembali. Alhamdulillah. Aku harus mandi dan segera berangkat. Biar gak telat. Ucap Rani setelah mendengar izin dari suaminya. Rani pun bergegas mandi dan berganti pakaian. Setelah itu dia siap-siap ke kantor tempat dia akan interview hari ini. Kok udah rapi, Wan? Mau kemana? Tanya Novia saat melihat Rani sudah rapi mengenakan kemeja lengan panjang dan rok. Ada panggilan kerja, Ma, yang aku ceritain kemarin, Ma. Oh, yang itu? Langsung dapat panggilan? Alhamdulillah iya, Ma. Han, kenapa harus kerja di luar sih? Kamu bisa kerja di minimarket Mama kalau mau. Makasih, Ma, tapi biar aku cari pekerjaan sendiri dulu, Ma. Kemarin juga iseng. Tapi ternyata dipanggil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya Arfan yang kerjaan. Bukan kamu. Gak apa-apa, Ma. Aku ikhlas kok. Aku udah minta izin sama dan dia bolehin kok, Ma. Ya sudah. Mama gak bisa menahan kamu, Wan. Karena kamu dan Arfan punya rumah tangga sendiri. Kalian yang mengatur sendiri bagaimana baiknya. Kalau memang dengan cara bekerja di luar bisa membuat kamu punya penghasilan tetap, Mama cuma bisa doain kamu aja. Support kamu, Wan. Makasih banyak, Ma. Aku jalan dulu ya, Ma. Keburu telat. Soalnya interview dijadwalkan jam 10. Rani bingung ada sesuatu yang dia lupakan. Ya, Ran. Mama doakan semoga kamu sukses,
diberi kemudahan. Nyari apa, Wan? Tanya Novia yang melihat Rani kebingungan. Sepatu, Ma. Aku kan gak punya sepatu, Ma. Gimana aku bisa interview? Ucap Rani sedih. Oh, sepatu. Bentar ya, Mama pinjemin Adisti dulu. Dia sepatunya banyak. Kamu bisa pakai. Bentar ya. Novia bergegas mengambil sepatu kuliah Adisti. Sepatu pantofel warna hitam. Novia yakin akan muat dengan kaki Rani. Rani menunggu sambil mengamati jam di dinding. Dia khawatir akan terlambat. Wan, ini sepatunya. Pakai ya, Wan. Makasih, Ma. Setelah memakai sepatu itu, Rani langsung berangkat ke tempat tujuan. Sebuah kantor yang bergerak di bidang mobil air. Meski posisi pekerjaannya nanti biasa saja. Tapi hal itu tidak masalah untuk Rani. Diperbolehkan bekerja. Rani bertekad ingin bekerja di luar rumah. Apapun hasilnya nanti, yang penting dia sudah berusaha. Apalagi sudah ada restu dari sang suami. Pekerjaan apa saja asal halal akan dia lakukan demi keluarga kecilnya. Setidaknya jika dia bekerja nanti, beban dia tinggal di rumah mertua sedikit berkurang. Dia tidak peduli lagi dengan kelakuan Arfan. Dia tidak lagi menunggu Arfan. Dia akan jalan sendiri mencari rezeki. PT Sumber Rezeki. Sepertinya memang ini kantornya. Aku coba tanya satpam aja untuk memastikan. Rani berjalan sambil memperhatikan sekitar. Di jam 10 pagi, suasana kantor tidak begitu ramai. Mungkin karena para karyawan sedang bekerja. Pikir Rani. Wanita berhijab ini kemudian menemui satpam dan menanyakan ruangan untuk interview. Ada di lantai 2, Mbak. Bilang aja mau ketemu Bu Sisi. Jawab satpam. Baik, Pak. Makasih, Pak. Rani berjalan sesuai arahan satpam tadi. Lalu akhirnya dia tiba di ruangan yang dia tuju. Dan setelah bertemu dengan Bu Sisi, Rani langsung diinterview tanpa menunggu lagi. Rani diberi beberapa pertanyaan yang dijawab secara lisan. Dan dia harus menunggu beberapa hari lagi untuk mengetahui hasilnya. Nanti akan kami informasikan lewat pesan WA, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Rani lega akhirnya dia sudah selesai interview. Kurang lebih 1 jam dia ada di kantor itu. Setelahnya dia tidak langsung pulang. Dia duduk sebentar sambil menikmati suasana di luar. Tinggal di rumah mertua membuat dia sungkan dan tertekan karena perilaku suaminya. Sejenak dia menyegarkan pikiran walau hanya duduk di pinggir taman. Bisa keluar rumah seperti ini ternyata bisa sedikit mengurangi beban pikirannya. Ya Allah, semoga hamba bisa kerja di sini, batin Rani. Terselip doa dalam hati agar kelak dia bisa mencari uang sendiri tanpa menunggu pemberian suami. Meski dalam hati dia juga ingin merasakan diberi nafkah oleh Arfan. Tapi setelah berapa minggu menikah, Arfan belum pernah sekalipun memberi nafkah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tapi nafkah dari uang tabungan sisa pemberian papanya. Alhamdulillah. Sudah? Aku pulang dulu. Nanti nungguin aku lagi. Rani kemudian pulang dan sama seperti waktu berangkat tadi, dia naik angkot untuk bisa sampai di rumah mertuanya. Rani kemana, Ma? Kok dari tadi aku cari gak ada? Tanya Arfan setelah bangun tidur. Dia mencari Rani tapi tidak ketemu. Lo Rani kan interview fan. Dia tadi bilang udah dapat izin dari kamu kok. Jawab Novia sambil menyiram tanaman. Nggak, Ma, Rani gak bilang apa-apa. Oh, mungkin dia minta izin saat kamu tidur kali. Makanya kalau puasa jangan tidur terus. Sindir Novia. Habisnya ngantuk, Ma, hoaam. Udah sana tidur lagi. Masih jam 11 kok. Maghribnya masih lama. Novia sengaja menyindir Arfan secara halus agar anak laki-lakinya itu bisa sadar. Ya udah, Ma, aku tidur lagi. Nanti kalau Rani pulang, suruh langsung ke kamar ya, Ma. Ngapain?